Memahami kasus Ustadz Khalid Basalamah itu agak sulit buat dua orang. Orang pertama yang agak sulit adalah yang memang minim literasi, kurang dari sisi keSDM-an dan pemahaman latar belakang soal haji, lalu mudah terbawa dengan judul di media yang tidak sama dengan isi berita. Contohnya, di berita ditulis, terjerat korupsi, UKHB mengembalikan dana, mengembalikan uang ke KPK. Lalu kemudian orang terpikir hanya dengan membaca judul, oh berarti Ustadz Khalid ini sudah korupsi duitnya, kemudian dikembalikan. Seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita paham ke kasusnya, Ustadz Khalid ini adalah yang membayarkan sejumlah uang untuk biaya visa kepada sebuah travel. Kemudian setelah berlalu masa haji, ada yang namanya refund atau cashback. Uangnya dikembalikan ke Ustadz Khalid sekian. Nah, uang itulah yang kemudian diserahkan kepada KPK. Jadi bukan dengan konteks Ustadznya korupsi duit, setelah itu duitnya dikembalikan ke negara. Melainkan itu adalah uang yang pernah dibayarkan kepada satu travel payung yang kemudian setelah selesai masa haji, uang tersebut dijadikan refund atau cashback oleh travel tersebut kepada Ustadz Khalid dan jamaahnya. Lalu kemudian itulah yang diserahkan kepada KPK. Orang kedua yang jadi sulit untuk memahami kasusnya adalah orang yang memang punya ain sukht, mata dengki, mata jengkel, mata benci, mata julid. Sehingga bagaimanapun posisi benar atau tidaknya akan dihukumi langsung salah. Contohnya, buat apa kita mengatakan ini adalah korupsi bid'ah? Oh, mungkin karena Ustadz Khalidnya sering ceramah tentang mari mengikuti sunnah, mari meninggalkan bid'ah. Dan bid'ah itu adalah berinovasi dalam beragama. Adapun yang namanya korupsi, itu adalah kezaliman di dalam muamalah maliyah. Gak ada hubungannya sama inovasi ibadah. Jadi ya, dua hal yang sulit ini kemudian ketika tertuang di dalam media sosial, akhirnya menimbulkan orang-orang yang semisal dengan mereka. Jadi tidak bisa berkomentar dengan komentar yang benar, komentar yang jernih, komentar yang adil, yang bisa mendudukkan masing-masing pada posisinya. Mana benar ya benar, salah ya salah. Oleh karenanya kita perlu banyak-banyak berdoa. Satu, untuk beliau, semoga Allah mudahkan urusannya. Semoga Allah menjauhkan beliau dari makar-makar orang yang memang berniat buruk terhadap dirinya dan dakwahnya. Kita juga berdoa untuk diri kita, supaya Allah perlihatkan kepada kita yang benar itu benar, yang batil itu batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'an, warinal batila batila warzuqna jitinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, dan anugerahkan kami keinginan untuk mengikutinya. Perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan tunjuki kami jalan untuk bisa menjauhinya. Barakallahu fikum.